ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah, 'anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran. Ayat ini yang akan kita kaji, kita fokus pada salat. Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah yang agung, yang dalam rukun Islam disebutkan setelah syahadatain, setelah persaksian kepada Allah dan kepada Rasulullah, disebutkan salat. Begitu pula dalam beberapa ayat setelah keimanan juga disebutkan salat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman, mengimani perkara-perkara gaib, dan mereka mendirikan salat. Kemudian di ayat yang lain atau dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa al-falah, keberuntungan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang salat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang beriman. Siapa mereka? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sehingga ketika salat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga salat tersebut juga akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wajhu qaunis salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dikatakan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Annal 'abda al-muqimu lah. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar ketika seorang hamba mendirikan salat tersebut. Ini yang pertama, dia mendirikan salat. Mendirikan salat secara istiqamah, secara rutin, bukan bolong-bolong. Salat zuhur, asar, libur. Salat maghrib, subuh, atau isya libur. Tapi muqim, mendirikan salat, adalah istiqamah menjalankan salat 5 waktu. Dan ketika salat diperintahkan oleh Allah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kata mendirikan, bukan melaksanakan. Ya, salat itu perlu ditegakkan. Ya, makanya mengatakan wa iqamis shalah atau wa tuqimus shalah, dan tegakkanlah atau dirikanlah salat, bukan melaksanakan, tapi ditegakkan.
Kemudian yang kedua, al-mutammimu li arkaniha. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika dia sempurnakan rukun-rukunnya. Al-mutammimu li arkaniha. Dia sempurnakan rukun-rukun salat itu. Rukun salat yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan rukun salat ini, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, tidak bisa ditinggalkan. Ya. Kapan ditinggalkan, maka salat itu tidak sah. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Salat kalau tidak ada bacaan Al-Fatihahnya, salat itu tidak sah. Ya. Qiraatul Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Walaupun dia baca surah Al-Baqarah sampai selesai, tapi tidak diawali dengan Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Nah, maka disinilah para ulama berbeda pendapat. Kalau imam wajib baca Al-Fatihah, makmum apakah wajib mengikuti imam dengan membaca Al-Fatihah atau cukup dengan bacaan imam? Nah, di sini letak perbedaannya. Sebagian berpendapat makmum tetap wajib membaca Fatihatul Kitab, membaca surah Al-Fatihah. Tentu dengan cara yang sir, ya, tidak dikeraskan. Dengan dasar hadis tadi. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sebagian yang lain mengatakan cukup dengan bacaan imam. Cukup dengan bacaan imam. Jadi bacaan imam juga sudah mewakili makmum. Ala kulli hal, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang paling kuat insya Allah untuk lebih selamatnya, karena ini adalah rukun, maka lebih baik kita membacanya. Ya. Ini kalau sempat, ya, karena kan terkadang kita tidak sempat. Ya. Misalnya kita mendapatnya ruku, imam sudah ruku, kan tidak mungkin kita baca. Kalau sempat, selamatnya, amannya kita tetap membaca surah Al-Fatihah. Bisa mengiringi imam langsung, ketika imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung kita mengikuti. Bisa juga ketika imam sudah selesai, baru kita membaca. Tentu dengan cara yang sir, ya. Yang juga terlalu keras, ya. Nanti mengganggu yang di sampingnya. Takbiratul ihram tadi, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tuhur. Kunci dari salat itu, pembuka dari salat itu adalah taharah, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan diawali dengan takbir, takbiratul ihram. Artinya, ketika sudah takbiratul ihram, maka diharamkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar dari aktivitas salat itu. Jadi kalau sudah takbiratul ihram, tidak boleh lagi bicara, tidak boleh lagi menoleh kiri kanan, dan lain sebagainya. Wa tahliluha bisalam, dan ditutup dengan salam. Ini menggunakan tahrim, kan secara bahasa haram, tahlil halal. Artinya sudah dihalalkan setelah salam itu sudah halal, sudah boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, kemudian rukun yang lain, ini
sebagian kita sebut, ya tidak semuanya kita sebutkan. Rukun yang lain adalah ruku. Jadi setelah takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah, rukun selanjutnya adalah ruku. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ruku'lah hingga kamu betul-betul tumaknina. Nah, ini tumaknina juga masuk, ya. Masuk dalam rukun salat. Jadi ketika ruku harus betul-betul tumaknina. Berhenti sejenak. Jangan belum lurus langsung naik. Ada salat yang populer di bulan Ramadan 6 menit selesai. Salat tarawih. Iya. Bisa dipastikan tidak ada tumakninanya. Jadi tumaknina itu tenang. Tidak terburu-buru. Jadi ruku adalah bagian dari rukun. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Rukun selanjutnya adalah bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku, i'tidal. Kalau dalam bahasa fikihnya i'tidal. Kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kalau kita makmum cukup rabbana walakal hamdu. Summasjud, kemudian rukun selanjutnya sujud. Hatta tatma'inna sajidan, hingga betul-betul tumaknina dalam keadaan sujud. Makanya di situ ada bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud, itu yang membantu kita tumaknina supaya tidak tergesa-gesa. Kalau wajibnya 1 kali kita baca, sunnahnya 3 kali. Misalnya subhana rabbiyal azim, ya, wajibnya 1 kali. Lebih dari itu sunnah 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali, boleh. Ya. Boleh kita membaca subhana rabbiyal azim, atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la lebih dari 3 kali. Silahkan. Apalagi kalau imamnya lama sujud. Ya. Tetap menambah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Silahkan. Ya. Karena sebagian orang dia pahami 3 kali. Nah, kalau imamnya lama sujud, bingung sudah dibaca 3 kali, bingung mau ngapain lagi. Akhirnya pikirannya ke sana kemari, tidak khusyuk. Nah, supaya tetap kita berada dalam kekhusyuan, tetap tumaknina, maka tidak apa-apa diperbanyak subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bisa juga ditambah dengan doa pada saat sujud. Doa dalam sujud dibolehkan. Yang dilarang membaca Al-Quran. Tapi ketika kita berdoa, silahkan, boleh saja. Asalkan setelah membaca tasbih tadi, subhana rabbiyal a'la. Menggunakan bahasa Arab itu lebih afdal, lebih utama kalau kita paham. Namun doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran itu juga bisa kita baca. Yang penting niatnya membaca doa, bukan niatnya membaca Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan ada dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang lain, karena ini adalah doa-doa yang sangat bagus. Ya, jadi doa-doa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang sudah terbukti. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah saya anak yang soleh. Terbukti. Lahir Ismail, anak yang soleh. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa memohon ampun karena melakukan kesalahan. Terbukti Nabi Adam diampuni.
Ya, jadi doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang sudah terbukti, sehingga ya, layak untuk kita hafal dan banyak kita baca sebagai bentuk iktidak mengikuti para nabi dan rasul. Kemudian setelah sujud, rukun selanjutnya summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujud, lalu tuma'nina, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi dan seterusnya. Nah, rukun selanjutnya tuma'nina masuknya, walaupun semuanya tadi sudah disebutkan. Dan selanjutnya adalah at-tasyahhud akhir, itu masuk rukun. Tidak boleh ditinggal. Tasyahhud akhir, at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Kemudian selawat, ya, dan salam. Ya, tadi kita sudah sebutkan dalilnya. Wa tahliluha bisalam, diakhiri dengan salam. Dan yang paling terakhir dilakukan secara tertib, berurutan. Ya, dilakukan salat itu secara berurutan. Nah, itu diantara rukun-rukun salat yang harus betul-betul diperhatikan. Kapan ada yang keliru atau ada yang kurang, itu bisa menjadi penyebab salat itu tidak sah atau tidak diterima oleh Allah. Ada seorang Arab Badui tiba-tiba masuk ke dalam masjid, dan Rasulullah ada dalam masjid tersebut, ya, masuk ke dalam masjid Rasulullah. Lalu dia salat, diperhatikan oleh Rasulullah. Ketika selesai salat, Rasulullah panggil dia dan mengatakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salat kembali karena kamu belum salat. Lalu orang tersebut mengulangi salatnya. Diperhatikan oleh Rasulullah. Rasulullah kembali mengatakan kedua kalinya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah karena kamu belum salat. Salat lagi dia. Ketiga kalinya Rasulullah masih mengatakan kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah karena kamu belum salat. Kata orang tersebut, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tidak ada yang saya tahu tentang persoalan salat kecuali apa yang telah saya praktekkan. Jadi walaupun saya diulang berkali-kali, ya begitu terus salat saya." Begitulah pengetahuannya tentang salat. Itulah yang dia pahami, ya. Jadi dia salat dengan tergesa-gesa. Intinya di situ tidak ada tuma'nina. Salatnya tidak tuma'nina. Nah, setelah dia mengakui bahwa ilmunya hanya sebatas itu, maka Rasulullah mengajarinya, ya, supaya tidak terus-terusan salatnya seperti itu, ya. Karena rugi dia, salatnya tidak diterima, salatnya tidak sah. Nah, inilah pentingnya untuk belajar, ya, menuntut ilmu, terkhusus persoalan-persoalan fikih, dimulai dari, dan yang paling kita butuhkan adalah masalah taharah dan salat. Itu yang paling utama dulu. Ya, kalau zakat kan orang-orang tertentu saja. Ya, dia menjadi wajib ketika dia sanggup. Tapi masalah taharah, bersuci dan salat itu wajib bagi setiap orang tanpa terkecuali. Ya. Lalu Nabi SAW mengajari orang tersebut dan mengatakan kepadanya, "Iza qumta ilas shalah fakabbir." Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka bertakbirlah. Nah, bisa jadi takbirnya sudah bermasalah. Iza qumta ilas shalah fakabbir, summa qra' ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tentu dimulai dari bacaan Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Kemudian ditambahkan surah-surah yang dikuasai, yang dihafal. Baca surah Al-Fatihah. Summarka hatta tatma'inna raki'an.
summarfa hatta tatma'inna hatta ta'tadila qa'iman. Summasjud, kemudian sujud hingga betul-betul tuma'nina dalam keadaan sujud, lalu bangkit duduk antara sujud dan seterusnya sampai salam. Lalu Nabi SAW mengatakan, ij'al zalika fi sholatika. Jadikan semua itu dalam salatmu. Dimulai dari takbir, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku tuma'nina, i'tidal, kemudian sujud tuma'nina, duduk antara dua sujud juga tuma'nina, kemudian tasyahud, salam. Diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi salat itu memang harus tuma'nina. Kapan tidak tuma'nina? Ya, bisa menjadi penyebab salatnya tidak sah. Nah, ini tentang rukun secara singkat. Kemudian yang ketiga, salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-mutammimu bisyurutiha. Dia sempurnakan syarat-syaratnya. Syarat-syarat salat. Biasanya syarat dulu baru rukun. Syurutus salat, syarat salat ada beberapa disebutkan. Yang pertama adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Ya, itu syarat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya. Jadi salat ketika masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, belum boleh salat. Belum boleh salat. Jadi harus masuk waktu dulu. Ya, alhamdulillah persoalan waktu sudah bukan masalah lagi. Ya. Kalau orang dulu masih sulit, ya, apalagi kalau malam. Ya, sekarang kita sudah banyak alat yang membantu kita untuk melihat waktu-waktu salat itu. Kemudian at-tahara, bersuci. Ya. Bersuci. Ya. Jadi kalau tidak suci, salatnya tidak sah. Ya. Wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Salat tidak sempurna kecuali dengan wudu, maka wudu hukumnya wajib. Ya. Adapun wudu biasa setiap hari, yaitu sunnah. Ya. Misalnya kita selalu mau menjaga wudu kita setiap saat, ya, batal wudu lagi. Boleh saja, itu bagus. Tapi khusus salat, apakah itu salat wajib ataupun salat sunnah, ya, syaratnya adalah harus bersuci dulu, ya, berwudu, ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau dia hadas besar, dia harus mandi, ya, mandi junub, mandi bersih. Kalau cuman hadas kecil, ya, misalnya dia habis buang angin, buang air kecil, air besar, maka dia berwudu. Dia berwudu. Bersuci. Ada dua, suci besar, ya, tahara besar dan tahara kecil. Ya. Tahara besar adalah mandi. Ya. Ketika laki-laki junub misalnya. Kalau wanita haid, junub atau nifas, ya, itu harus mandi. Selebihnya yang hadas kecil cukup dengan wudu. Syarat selanjutnya adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ya. Wajib menghadap ke arah kiblat. Selama kita tahu arah kiblat. Dan insya Allah dimanapun kita, selama di tempat yang ramai, ya, di pedesaan pun juga sudah tahu arah kiblat. Yang jadi problem ketika ada
orang yang masih tinggal sendirian di tengah-tengah hutan. Oh, dia tidak tahu arah kiblat. Atau dia berada di tengah lautan, dia tidak tahu arah kiblat. Atau dia berada di atas udara, dia tidak tahu arah kiblat. Maka bagaimana sikapnya? Yang pertama, dia bersungguh-sungguh dulu mencari arah kiblat itu. Ini syarat. Jadi dia harus bermujahadah dulu, bersungguh-sungguh. Jangan langsung salat menghadap kemana saja. Bersungguh-sungguh dulu. Nah, seperti biasa orang kalau nginap di penginapan, ya, kan terkadang tidak ada petunjuknya arah kiblat. Ya, bingung sudah, arah kiblat di mana? Dia mau salat. Maka harus bersungguh-sungguh dulu. Tanya kepada pengurus atau pemilik penginapan tersebut, pemilik hotel misalnya. Tanya dia. Ini bagian dari bersungguh-sungguh. Ya, kalau dia berada di yang mayoritas non muslim, misalnya dia ke Eropa atau ke Amerika, dia bertanya dan mereka juga tidak tahu. Nah, dia bersungguh-sungguh lagi cari alat yang lain yang bisa membantu dia untuk menemukan arah kiblat. Nah, kalau sudah bersungguh-sungguh, sudah berusaha tapi tidak ketemu juga arah kiblat, maka silahkan salat kemana saja. Ya. Silahkan salat ke arah mana saja. Ya. Insya Allah salatnya diterima. Ya. Karena dia sudah bersungguh-sungguh, sudah berijtihad mencari arah kiblat, tapi tidak ketemu. Ya, ketemu. Ya. Daripada waktu salat habis, ya, mencari-cari arah kiblat tidak ketemu-ketemu, habis waktu salat. Ya, jadi silahkan berijtihad untuk ya, salat menghadap ke arah mana saja. Kemudian ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat selanjutnya adalah syatrul aurah, menutup aurat. Aurat juga para ulama kita berbeda pendapat ya. Kalau kita baca fiqhul muqaran, fikih perbedaan pendapat ya. Fikih lintas mazhab ya. Seperti yang ditulis oleh Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu disebutkan semua di situ perbedaan mazhab terkhusus masalah fikih. Di antaranya masalah aurat. Ya, batasan aurat itu sampai di mana? Ya, ada yang mengatakan ya aurat hanya pada kemaluan saja. Ya, kalau ini ya cocok orang yang di Papua itu. Kalau itu saja. Hanya pada kemaluan. Kalau sudah ditutup, oke. Selamat auratnya. Namun yang paling kuat aurat itu adalah baina surra war rukbah, antara lutut dan pusar. Itulah aurat bagi laki-laki. Ya. Jadi kalau lutut sama pusar sudah tertutupi, berarti aurat kita sudah tertutup. Sudah bisa salat dengan itu. Nah, cuman hati-hati juga kalau ruku ya, nanti kalau ruku ya naik. Ya, jangan pas-pas juga di bawahnya lutut. Ya, turun-turun sedikit lah di betis. Ya. Karena kalau ruku, apalagi kalau pakai sarung, otomatis naik kan di belakang. Ya, makanya jangan terlalu tinggi sarungnya. Jangan juga terlalu rendah. Ya, nanti tertutup mata kakinya. Ya, jadi ambil tengahnya lah. Ya. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi juga. Pada saat sholat. Nah, sama ketika biasa kalau orang-orang dulu, orang tua, ya, kalau buru-buru salat, ambil sarung saja, tidak pakai baju, masuk ya, salatnya sah, ya, selama menutupi aurat. Ya. Tapi alangkah baiknya sebagai bentuk pemuliaan kita, kan ini adalah ibadah yang agung dan kita sedang menghadap kepada Allah, maka berpakaianlah yang terindah. Pakai pakaian yang rapi, gunakan wewangian. Ya. Jadi pakai pakaian yang rapi. Jangan justru sebaliknya. Ketika ke undangan sangat rapi. Ketika ke masjid baju biasa, baju yang biasa sehari-hari itu yang dipakai sholat. Ya, jadi harus ya rapi. Rapi tidak mesti baru. Ya, dicuci, disetrika dan sebagainya. Ya. Kalau ada parfum itu lebih bagus lagi. Apalagi bulan Ramadan ini banyak-banyak pakai parfum.
insyaallah dapat pahala. Ya, jadi menutup aurat. Kemudian pakaiannya, badannya, dan tempat salatnya harus suci. Ya, harus suci. Tidak boleh dia salat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis, terkena kotoran. Tidak boleh. Salatnya tidak sah. Pakaiannya kena kencing misalnya. Dalam hadis Ali radhiyallahu an, dia dikenal sebagai rajulun mazza, rajulun yang cepat sekali bangkit syahwatnya, ya, sehingga sedikit-sedikit keluar mazinya. Ini kalau dalam fikih, air-air yang keluar dari kemaluan itu dibahas semuanya. Ya. Ada mazi, ada mani, ada air kencing. Itu yang keluar dari kemaluan laki-laki. Kalau wanita banyak lagi. Iya. Air mani itu tidak najis. Iya. Walaupun kena pakaian itu tidak najis. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia sampaikan kepada Rasulullah tentang ada mani yang menempel di pakaian. Rasulullah mengatakan, dan itu sudah kering, jadi cukup dikorek-korek saja. Dan itu pendapat yang paling kuat, mani itu tidak najis. Yang najis adalah mazi. Ya. Mazi itu dia semacam ya, cairan, ya, naik keluar akibat syahwat. Ya. Jadi biasanya kalau syahwat seseorang itu memuncak, baik itu laki maupun perempuan, itu ada mazi yang keluar. Kalau orang sudah menikah paham. Ya. Kalau yang masih bujang biasanya belum terlalu paham yang seperti ini. Ya. Tapi harus menikah dulu. Itu najis ya. Jadi memang harus dibersihkan. Karena kapan dipakai dalam salat maka bisa menjadi penyebab salatnya tidak diterima. Ya. Begitu pula tempat salat ya, masjid itu harus bersih. Ya, harus selalu dibersihkan karena kita tidak tahu apakah ada kotoran. Ya. Jadi harus selalu dibersihkan setiap saat. Itu diantara syarat-syaratnya. Adapun wajib-wajib salat itu selain yang kita sebutkan tadi. Ya. Misalnya takbir, semua takbir kecuali takbiratul ihram. Kemudian bacaan-bacaan seperti membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kan ketika kita takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah itu sunnah. Sunnah salat. Allahumma ba'id baini wa bain dan seterusnya, atau doa iftitah yang lain. Itu hukumnya sunnah. Setelah doa iftitah baca al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah. Kemudian dilanjut basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu juga sunnah. Nah, nanti masuk Al-Fatihah, rukun. Tidak boleh ditinggal. Jadi kalau kita lupa baca doa iftitah tidak masalah. Lupa baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lupa baca bismillah tidak masalah. Tapi kalau sempat ya, jangan maksudnya jangan sayang kalau ditinggalkan. Dapat pahala ya. Sayang kalau ditinggalkan. Ya, tapi kalau tidak sempat ya, misalnya kita masbuk karena satu dan lain hal, ya, otomatis kan tidak sempat lagi. Ya. Dan yang lain ya, bacaan-bacaan yang lain, bacaan setelah Al-Fatihah itu sunnah, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk antara dua sujud dan seterusnya. Itu adalah sunnah setelah lebih dari satu kali. Ya, satu kalinya kita sebutkan tadi dia wajib. Ya, makanya membaca subhana rabbiyal a'la satu kali itu cukup. Ya, cukup. Karena kadang juga orang imamnya sudah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah,
Dia masih ruku. Lalu imamnya sudah sujud, dia belum bangkit dari ruku. Padahal imam itu dijadikan imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan pemimpin dalam salat supaya diikuti, bukan diselisihi. Ya, lebih parah kalau ada yang mendahului imam. Jadi ada yang sengaja memperlambat-lambat. Jadi imam itu diikuti. Ya, jadi ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan pemimpin dalam salat supaya diikuti. Jadi ketika dia ruku, ruku. Ketika dia bangkit dari ruku, bangkit. Ketika dia sujud, sujud. Ya. Kalau alasannya imamnya terlalu cepat, ya, cari masjid yang imamnya tidak terlalu cepat. Ya, cari masjid yang imamnya tidak terlalu cepat. Kecuali memang tidak ada masjid lain. Ya, kecuali tidak ada masjid lain. Tapi kalau imamnya 6 menit selesai salat tarawih, lebih baik salat sendiri. Ya, daripada berjamaah tapi salat tidak diterima, mending salat sendiri tapi diterima. Ya, karena tumanina. Nah, ini semua adalah pemahaman-pemahaman fikih yang harus kita ketahui. Karena banyak orang sekarang cari cepatnya aja. Ya. Ingin yang paling cepat. Tidak masalah baca qul huwallahu ahad, inna a'taina. Yang penting pada saat gerakannya itu tidak terlalu cepat. Ya. Karena di situ syaratnya rukunnya adalah harus tumanin. Pada saat ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, wajib itu ada tumanin. Kalau tidak sah. Dan dalilnya kita sudah sebutkan tadi, yang orang Arab diperintahkan oleh Rasulullah mengulang salatnya sampai 3 kali. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya wa khusyu'uha. Sudah lewat waktu? Belumnya. Kita selesaikan sedikit aja. Wa khusyu'uha, dan khusyuk ini juga yang sangat penting dalam salat, menghadirkan kekhusyuan. Khusyuk, fokus, konsentrasi pada saat salat, konsentrasi pada bacaan, ya. Fokus bahwa kita sedang menghadap kepada Allah, fokus bahwa Allah sedang melihat kita, khusyuk, ya. Semua pikiran kita fokuskan pada ibadah salat tersebut. Khusyuk ini dia juga perkara wajib. Ya. Kalau dia tidak hadir pada saat salat, walaupun yang kita sebutkan tadi rukunnya, syaratnya dia penuhi, gerakannya, bacaan dia penuhi, tapi dia tidak khusyuk, tetap dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Fauzan hafizahullah, ya, salah satu ulama senior yang masih hidup hingga sekarang, sudah sesepuh, dan beliau terus memberikan fatwa-fatwa kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan as-shalah bila khusyu'in karruhi bila jasadin, kal jasadi bila ruhin. Salat yang tidak ada khusyuk di dalamnya itu ibaratnya seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Ya, ini kalau jasad kita ini tidak ada ruhnya, kira-kira jadi apa? Ya, jadi mayat, ya, bisa bergerak. Kita ini bisa bergerak karena ada ruh di dalam, yang ditiupkan sejak kita berumur 4 bulan di kandungan ibu. Ya, ditiupkan ruh pada saat kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu masing-masing. Nah, itulah yang menggerakkan. Nah, kata beliau, siapa yang salat tidak ada kehusyuan di dalamnya, maka sama saja salatnya itu tidak ada manfaatnya. Lalu beliau merinci 3 golongan orang yang salat terkait dengan khusyuk ini. Yang pertama, orang yang salat dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam dia khusyuk. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Apakah zaman ini ada? Ada. Bukan cuma zaman sahabat saja, bukan zaman tabi'in. Ada saja, cuma kan kita tidak tahu.
Karena masalah khusyuk yang tahu adalah dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga dirinya dia tidak terlalu paham, tapi Allah yang paling tahu bahwa hambaku khusyuk dalam salat. Tapi setidaknya kita tahu, pada saat kita salat kita tahu, oh saya fokus. Kita tahu, oh pikiran saya sempat ke sana. Kita tahu. Apalagi kalau salat itu ingatan luar biasa. Biasa yang kita lupa kunci pada saat salat, ingat. Tadi kunci saya taruh mana? Padahal sementara salat. Dia cari kunci motornya, kunci mobilnya. Itu sudah terlintas. Ternyata dia taruh di sini. Nah, itu setan, ya, setan. Ya, jadi hati-hati kita dengan setan. Kata Nabi SAW, setan itu ketika azan dikumandangkan dia lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Lari ke WC tempat-tempat kotor, itu setan. Ketika azan selesai, ketika Pak Andi selesai azan, datang lagi. Menggoda lagi orang, lanjut lagi tidurmu, belum iqamah. Makanya dia tarik lagi selimutnya. Kata Ustadz Askar Yaman, itu selimutnya itu lebih berat dari mengangkat barbel 100 kilo. Itu berat sekali, dia buka selimutnya itu. Ada setan. Tapi ketika iqamah lagi, lari lagi setan seperti itu tadi. Terkentut-kentut, ya, lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Itu setan seperti itu. Tapi selesai iqamah, datang lagi. Nah, pada saat salat itu datang lagi. Nah, itulah yang mengganggu kehusyuan kita. Ya, jadi setan ini berbahaya. Ya. Jangan kira bulan Ramadan ini setan tidak ada. Ya. Memang hadis Nabi SAW mengatakan setan itu dibelenggu, ya, di bulan Ramadan. Tapi dibelenggu di sini para ulama kita banyak penafsiran. Ya. Ada yang mengatakan ya betul-betul diikat. Tapi kan muncul pertanyaan, kenapa masih ada yang tidak salat, tidak ada yang puasa? Katanya setan dibelenggu. Ya. Nah, kan muncul pertanyaan. Ternyata di antara pendapat yang lain dibelenggu di sini yang diikat itu adalah setan-setan kelas kakap. Wah, yang memang pengaruhnya luar biasa. Adapun setan-setan kelas teri yang kecil-kecil dibiarkan saja. Ya. Karena kalau antum-antum ini kelas teri itu tidak mempan. Tidak mempan. Biasanya orang yang memang selama ini lalai, ya, walaupun setannya lemah ya tetap berpengaruh. Ya. Nah, itu diantara pendapat para ulama, ya, supaya kita tidak salah paham, ya. Katanya setan dibelenggu, tapi orang masih buka puasa di siang hari, masih minum di siang hari. Ya. Seharusnya kan tidak, karena itu kan perbuatan setan. Iya. Setan ada dua, ya, ada setan dari manusia, ada setan dalam bentuk jin. Ya, setan manusia dia aja, ayo kita buka. Nah, itu setan manusia itu. Kalau setan jin kan dia bisikkan, kita tidak lihat. Dia membisikkan, nah, itu kita tidak lihat. Nah, maka kalau ada bisikan seperti itu baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Lari itu setan. Baik, yang pertama orang yang khusyuk dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, orang yang khusyuk di rakaat pertama, kedua, rakaat ketiga, mulai kesana kemari pikirannya. Atau di rakaat kedua sudah mulai. Tapi di akhir-akhir salat dia kembalikan lagi. Kembali fokus, khusyuk. Nah, maka kata Syekh Shalih Fauzan, dia dapat pahala tapi tidak sempurna. Dia cuma dapat pahala sesuai dengan khusyuknya saja. Sesuai dengan khusyuknya. Kemudian yang terakhir, orang yang dari awal tidak khusyuk. Memang dia ditemani oleh setan. Salat tapi tidak khusyuk. Pikirannya ke sana kemari. Dia tidak dapat pahala sama sekali. Nah, inilah yang kedua, yang ketiga, yang banyak tidak berpengaruh salatnya ketika di luar masjid, ya, selesai salat. Ya. Kita percepat ya, sedikit lagi Pak. Ya. Tidak apa-apa ya. Ya. Supaya kita semakin banyak keberkahan di waktu pagi.
Nah, ketika ini kita wujudkan, kita mendirikan salat, kita sempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian khusyuknya, apa yang kita dapatkan? Apa pengaruhnya pada diri kita ibadah salat ini? Yang pertama, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yastaniru qalbuh, hatinya bercahaya. Hati itu bercahaya. Kalau hati itu bercahaya, ya, pasti yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita adalah kebaikan. Ya. Kalau hati itu bercahaya, pasti kita fokus pada saat salat. Ya. Karena hati ini kan raja, dia raja. Raja, seperti yang disebutkan oleh Nabi. Ya. Raja. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika dia baik, baik seluruh anggota tubuh. Wa iza fasadat, ketika dia rusak, rusak seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Ketika hati kita bercahaya, maka dia akan memancarkan cahayanya ke seluruh anggota tubuh kita. Dan cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya keimanan. Dia akan pancarkan cahayanya ke mata kita, sehingga mata kita sangat senang untuk membaca Al-Quran, sangat betah untuk membaca ayat-ayat Allah. Dia pancarkan cahaya keimanan ke telinga kita, sehingga telinga kita sangat senang untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Telinga kita senang untuk mendengarkan tausiah, ya, seterusnya. Dan yang lain dia pancarkan ke tangannya, ke kakinya, sehingga dia mudah melangkah, ringan melangkah ke masjid, ringan mendatangi majlis-majlis ilmu, ringan mendatangi tempat-tempat kebaikan. Itu hati, ya. Jadi salat akan menjadikan hati itu bercahaya ketika diterapkan yang kita sebutkan tadi, ya, dengan sebaik-baiknya. Tentu butuh proses, ya, butuh latihan. Ada yang salat 40 tahun baru dia rasakan itu, ya. Bukan cuma setahun 2 tahun, ya. Bertahun-tahun kita rutinkan, kita terus berusaha sampai kita merasakan itu, ya. Paling tidak ketika kita selesai salat, ya, seperti yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya, kita sudah rindu untuk salat lagi. Itu alamat bahwa salat itu sudah benar, salat itu sudah kita dapatkan intinya, ya. Tapi kalau belum, kita berarti masih dalam proses, ya. Tapi tetap kita dapat pahala insya Allah, ya, pahala ibadah salat. Hati bercahaya. Kemudian yang kedua, wa yatatahharu fuadu, bersih, ya. Tadi bercahaya, kemudian bersih, ya. Dibersihkan, ya. Hati ini kan ini hati diperebutkan oleh dua bala tentara, tentara Allah dan tentara syaitan. Jadi ini hati kita itu diperebutkan terus menerus sampai kapan? Hingga sang hamba itu meninggal dunia. Jadi ada yang memperebutkan hati kita. Dan pemenangnya nanti dilihat siapa yang menang ketika sang hamba meninggal dunia. Ketika seorang itu senantiasa taat dalam ibadah kepada Allah, berarti yang menang adalah bala tentara Allah. Itulah yang menguasai hati. Tapi ketika semakin hari semakin banyak pelanggarannya, berarti yang menguasai hatinya adalah syaitan. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Wa yazdadu imanu, bertambah keimanannya. Ya. Bertambah keimanan. Jadi salat yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya itu akan meningkatkan keimanan. Wa tuqawwi raqbatuhu fil khair, dan menguatkan kecintaannya untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau salat itu benar seperti yang kita sebutkan tadi, maka akan semakin kuat kecintaannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, berarti dia tidak lirik lagi yang namanya kemungkaran, kekejian. Yang lahir adalah keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan. Wa taqillu aw ta'dimu raqbatuhu fi syarri, dan mengurangi atau menghilangkan sama sekali keinginannya untuk melakukan keburukan. Menghilangkan keinginannya untuk melakukan keburukan. Sehingga ketika sholat ini dilakukan secara rutin dengan sebaik-baiknya, maka inilah yang dimaksud oleh Allah,
Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.